Jemaat City Blessing yang berada di rumah. Kita percaya bahwa semua masih karena anugerah Tuhan, walaupun kita mendengar kabar kasus Omikron di Palembang sudah masuk tahap 2, tapi kita percaya saat kita punya kerinduan hati untuk datang pada Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita untuk datang ke bait-Nya. Mari kita bangkit berdiri untuk menyiapkan hati, memuji dan menyembah Tuhan. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku terima kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. 'Cause I belong to you, 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 'cause I belong to you
bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kekuatan di balik salibnya, karena aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui
hadirat Tuhan sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini waktu terbaik kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan, yaitu tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan melalui roti perjamuan dan anggur perjamuan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalan kami. Katakan Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau yang memilih kami Tuhan. Selamatkan hidup kami. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Pimpin jalanku Tuhan. Yesus, berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan itu selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Kalau kami hidup sampai hari ini Tuhan, dan kami bertahan di masa-masa sulit seperti ini, kami tahu hanya satu alasan kami Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup. Engkaulah alasan untuk kami memuliakan Kau Tuhan. Di dalam sehat, di dalam sakit, di dalam duka maupun di dalam suka kami, di dalam miskin maupun kaya kami Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami, mati kami, itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami hidup hari ini, kami percaya kami boleh hidup untuk kemuliaan-Mu. Kami boleh hidup untuk menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu Tuhan.
Tuhan, sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mau mengakui bahwa hidup kami tidak bisa di luar Engkau Tuhan. Perkataanmu itulah kehidupan kami. Tubuh dan darahmu itulah Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, angkatlah roti perjamuan ini. Sebab demikian firman Tuhan, pada waktu malam Yesus akan diserahkan. Ia mengajak murid-muridnya di dalam perjamuan kudus, perjamuan kasih. Lalu ia mengambil roti dan mengangkatnya serta mengucap syukur atasnya. Mengucap syukur saudaraku. Terima kasih Tuhan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Lalu setelah makan ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, demikian firman Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Dan setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu harus memberitakan kematian Tuhan yang telah menebus kamu, yang telah memeteraikan kamu, dan yang membuat engkau memiliki jaminan keselamatan kekal. Dan beritakan itu kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka juga beroleh kehidupan yang kekal sebagaimana kau memperolehnya. Dan biarkan engkau memberitakannya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha. Terima kasih Tuhan, mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur. Mengucap syukur Bapak Ibu. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, bulan yang baru. Di tahun 2022 ini, walaupun di luar sana masih banyak hal-hal yang mencoba mengintimidasi dan membuat kami takut, tapi biarlah sebagaimana Daud mengatakan, ketika aku ini takut, aku ini percaya ya Tuhan, bahwa Engkau melindungi, Engkau menjagai, Engkau menyertai kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun kami gak perlu takut, karena gada dan tongkat-Mu, firman-Mu menuntun kami Tuhan berjalan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oh, kami gak perlu takut Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel kami, Allah beserta kami yang memimpin kami, menuntun kami sampai kepada tujuan yang Kau maksudkan. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan bekerja, melakukan apa yang mustahil bagi kami. Firman-Mu itu mencipta. Firman-Mu itu Tuhan membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Engkau dan bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya setiap orang yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing, kami semua akan diberkati Tuhan. Roh Kudus berbicaralah melalui firman-Mu.
Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom. Shalom untuk yang di rumah. Saya percaya walaupun beribadah di rumah, kondisi memang di luar sana masih kurang kondusif. Tapi percayalah, di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah kita ada sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita dari Tuhan itulah perlindungan kita. Amin. Amin. Sukacita. Jangan izinkan ketakutan, ya, kepanikan, hal-hal yang di luar sana mengganggu damai sejahtera sukacita kita. Karena sukacita dari Tuhan, Daniel 11 jelas sekali mengatakan bahwa sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Perlindungan kita, penjagaan kita. Pagi hari ini, di bulan yang baru, di hari yang baru, saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya kesehatan jasmani dan rohani kita. Siapa yang percaya hari-hari ini kita sangat penting jaga kesehatan jasmani dan juga rohani. Penting sekali. Amin. Apalagi ini sudah masuk gelombang ketiga pandemi. Dan banyak orang makin hari makin ketakutan. Tapi kita harus percaya di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Tuhan tidak pernah beri kita roh ketakutan. Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Roh kita harus tertib. Jangan takut. Ya, tetap jaga prokes iya. Tapi jangan izinkan ketakutan membuat kita tidak melakukan apapun. Bahkan tidak lagi memberitakan kebesaran Tuhan. Beritakan terus kebesaran Tuhan. Saya percaya orang-orang yang memberitakan kebesaran Tuhan akan terus dijaga Tuhan. Amin. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya pada hakikatnya manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bilang amin dong, amin. Atau imago Dei dalam bahasa Ibraninya. Serupa dengan gambaran Allah. Ya, saudara bisa baca sendiri di Kejadian 1 itu dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa. Atas apa? Atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, image. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi gambaran Allah itu kalau saudara lihat kiri kananmu ada pria dan wanita, itulah gambaran Allah. Amin. Yang lengkap tuh laki-laki dan wanita, itulah gambaran Allah. Ya. Nah, kalau kita ini gambaran Allah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, katakan sempurna. Ya. Maka kita harus bertanggung jawab. Sekali lagi, kita harus bertanggung jawab menjaga tubuh ciptaan Tuhan ini dengan baik. Karena tubuh kita ini telah dijadikan sebagai tempat kediamannya. Dan bait Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Saudara percaya nggak bahwa di dalam saudara itu adalah bait Roh Kudus? Ya, kita baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat 16-17. 2-3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah, tunjuk orang kiri kananmu, kamu. Ini peringatan keras ini. Ini bukan main-main, ini peringatan keras. Tubuhmu adalah bait Allah. Makanya Rasul Paulus katakan apa di Roma 12 ayat 1? Apa ibadah kita yang paling sejati?
Apakah datang ke gereja ini ibadah kita yang paling sejati? Tidak. Ibadah sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan peringatannya sangat keras. Kalau ada orang gak jaga bait roh Allah ini, gak jaga tubuhnya, dia rusak dengan segala sesuatu yang merusak tubuhnya, akan berurusan sama Tuhan. Tuhan katakan kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Wah, pada takut bilang amin ya. Jadi apapun yang kita pakai, yang kita konsumsi untuk tubuh kita dan merusak tubuh kita sebagai bait Allah, Tuhan akan berurusan dengan kau. Apapun itu. Kalau saudara hari ini masih terlibat dengan narkoba, nikotin, rokok, hal-hal yang najis, yang cabul, yang cemar, matamu kau kotorin dengan perkara-perkara yang najis, yang cemar. Atau kau konsumsi obat-obatan hanya untuk memuaskan dagingmu. Atau kau rusak tubuhmu dengan kau rajah, kau tato. Hati-hati, kau akan berurusan sama Tuhan. Kalau saudara nggak percaya ayat ini, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau saudara percaya ayat ini, saudara semakin tahu dan sadar bahwa engkau adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Jadi satu lagi, jangan pernah ngatain orang lain karena dia adalah gambaran rupa Allah. Jangan pernah lagi menghina orang lain. Hati-hati, kau akan berurusan sama Tuhan. Saya pastikan gini, orang yang suka menghina orang lain, apalagi itu berbicara fisik, biasanya orang itu pakai mulutnya, kebanyakan jarang memuji Tuhan. Kalau orang suka memuji Tuhan, dia akan takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, baik dengan perkataannya maupun sikapnya. Kalau orang sering pakai mulutnya untuk memuji Tuhan, dia akan gak gampang mengeluarkan kata-kata negatif. Makanya saya suka sekali dengan lagu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Lanjutkan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kalau mulut ini dipakai untuk menghormati Tuhan, ada mau keluar kata sia-sia untuk orang lain? Ada. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada ya Allahku. Siapa yang percaya hidup dan matimu dikuasai oleh lidah? Siapa yang mengemakannya akan makan buahnya. Amin. Perkatakanlah perkataan yang menghidupkan tubuhmu, bahkan menghidupkan kehidupanmu. Amin. Ada amin? Lebih baik memuji Tuhan lah daripada kita ngomongin yang lain-lain yang gak perlu. Pakai sepanjang hari kita untuk memuji Tuhan. Ya, baik dalam perkataan, perbuatan, pekerjaan, bisnis, sekolah kita.
pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dengan firman yang hampir mirip dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa? Dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Allah. Betul, banyak hal yang bisa kita pakai untuk memuliakan Allah. Tapi yang Tuhan mau pertama kali adalah tubuhmu. Bukan uangmu. Bukan pelayananmu. Tubuhmu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalaupun kita nggak punya apa-apa di dunia ini, harta nggak banyak, ngomong nggak bisa, tapi kalau kau jaga hidupmu, tubuhmu, untuk kau persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, bagi Tuhan itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Situasi pandemi saat ini yang kita rasakan dampaknya begitu luar biasa, ya. Mempengaruhi segala sektor kehidupan kita. Ekonomi, pendidikan, industri, semuanya. Dan juga masa-masa pandemi ini mempengaruhi mental banyak orang, betul? Betul tidak? Mempengaruhi mental banyak orang. Ya. Bahkan keimanan orang-orang Kristen pun mulai goyah hari-hari ini. Banyak pengajaran isu yang mengajarkan hal-hal berkenaan tentang vaksin, tentang hal bagaimana taat kepada pemerintah, mulai goyah. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba membuat isu. Akhirnya orang-orang tidak lagi berpikir dengan waras, berpikir dengan jernih, sesuai firman Tuhan. Ya. Menjadi egois, lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Kalau orang nggak divaksin, gimana dia mau berpikir untuk orang lain? Dia berpikir untuk dirinya sendiri saja. Terus yang aneh, ada yang sok-sokan ngomong, tapi giliran pergi ke mall pakai kodenya saudaranya. Pakai peduli lindungi saudaranya. Itu kan berbohong. Apakah itu cara Tuhan? Ada tuh orang-orang yang seperti itu. Menolak untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh pemerintah, tapi melakukan hal-hal yang salah, yang dosa tanpa rasa bersalah. Konyol bagi saya. Sok mempertahankan kebenarannya, tapi sebenarnya hidupnya nggak benar. Kebenaran macam apa seperti itu? Dia akan berurusan dengan Tuhan nanti. Karena apa? Karena dia nggak jaga tubuhnya. Bahkan dia mau membuat orang lain bisa jadi celaka. Hati-hati. Kita tidak mau seperti itu, amin. Kita mau memikirkan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita, betul nggak? Kalau tubuh kita sehat, kita masih bisa bekerja, masih bisa melayani, masih bisa sekolah, kuliah dengan baik. Tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau pemerintah kita salah, tapi tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan, masa Tuhan nggak bisa jaga kita? Ada amin, saudaraku. Ada amin. Ya. Muliakan
Tuhan dengan tubuh kita. Ya. Dan seperti yang kita harus pahami hari-hari ini, kesehatan jasmani itu pada dasarnya sama dengan kita seharusnya menjaga kesehatan rohani kita. Sama sebenarnya. Nggak ada bedanya. Sama. Lalu apa yang perlu kita perhatikan? Lanjut, next slide. Yang pertama, makan dan minumlah dengan teratur. Siapa yang di sini makan minumnya teratur? Cuman ada yang ngangkat tangannya cuma segini aja dia. Siapa yang makan minumnya teratur? Tepat waktu. Kalau mau sehat, maka kita perlu makan dengan teratur. Tapi soal makanan ini pun kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembrono. Perlu juga selektif untuk sesuatu yang kita makan. Jangan salah makan. Kalau salah makan pun itu mengganggu kesehatan kita. Betul tidak? Ya. Supaya kita sehat secara rohani, kita juga perlu makan. Dalam Injil Matius pasal keempat ayatnya keempat dikatakan apa? Yesus menjawab, waktu dia dicobai sama iblis, jadikan batu jadi roti. Yesus kan menjawab, manusia tidak hidup dari roti saja, berbicara makanan jasmani, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, saya suka gambar itu. Firman itu adalah roti hidup. Tadi bukankah waktu kita ngambil perjamuan kudus, itu kan roti tanpa ragi ya? Ada firman di atasnya. Saudara percaya nggak firman itu adalah roti tanpa ragi yang dari Tuhan? Itulah tubuh Kristus. Kita butuh. Bukan hanya makanan jasmani yang 3 kali sehari kita makan. Kita juga butuh firman Tuhan setiap hari. Ya, manusia hidup. Jelas sekali, manusia hidup. Coba lihat orang sebelah kiri kananmu. Dia masih hidup nggak? Dia manusia hidup apa sudah mau mati dia? Kalau dia manusia hidup, dia butuh firman. Ya. Roti itu makanan tubuh jasmani kita. Firman Allah itu makanan untuk jiwa dan roh kita. Itulah makanan rohani. Ya. Jadi kita perlu mendengar firman Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan, sebenarnya saat itulah Tuhan sedang memberikan makanan rohani kepadamu. Dia sedang menyuapkan itu di dalam roh dan jiwamu. Siapkan waktu kita. Jangan lalai. Siapkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila perlu sebanyak-banyaknya. Ya. Supaya iman, jiwa, dan roh kita puas, kenyang. Kalau orang kenyang, sudah itu melakukan apapun dia senang enggak? Sukacita enggak? Kalau orang lagi lapar, saudara suruh sesuatu, bisa marah dia. Tapi kalau orang sudah kenyang, udah puas, disuruh apapun dia akan sukacita. Amin. Kenapa banyak orang makan makanan jasmani, tapi hidupnya selalu mengeluh? Karena dia nggak kenyang secara rohani. Kenapa orang butuh obat-obatan? Kenapa orang butuh minuman keras? Kenapa orang butuh rokok? Karena secara rohani dia nggak puas. Ada ketidakpuasan. Kalau saya lihat orang merokok. Tahu nggak? Alasannya apa? Dia habis makan nasi rendang 2 bungkus. Sudah itu dia ngomong apa sama temen? Ada yang kurang. Apa kurang? Ya, masam mulut. Berarti ada yang kurang. Yang kurangnya di mana? Di perutnya? Bukan. Di jiwanya, sama di rohnya. Kalau orang itu puas, dia nggak perlu hal-hal seperti itu.
Dia nggak perlu dengan obat-obatan, dia nggak perlu dengan rokok, dia nggak perlu minuman keras. Dia nggak perlu kalau dia sudah berkeluarga untuk cari wanita lain ataupun pria lain. Karena dia sudah puas di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dia nggak perlu hal-hal yang dari dunia ini untuk memuaskan dia. Dia hanya perlu pribadi Tuhan. Berikan waktu sama Tuhan untuk berbicara. Supaya apa? Waktu kita makan kita cukup secara rohani, roh kita sehat, roh kita kuat. Tantangan seperti apapun kita nggak akan goyah. Lalu setelah makan kita perlu minum, betul nggak? Ada nggak di sini kalau lagi makan nggak nyiapin minumnya juga? Kalau kita makan itu kita perlu minum. Karena kalau kita makan enggak minum bisa tersedak kita. Bisa nyangkut, kata orang Palembang, nyangkut. Kalau lagi nyangkut kita butuh apa? Nyangkut nih, rendang nyangkut, apa nyangkut di situ. Tambah lagi rendang, mati kau. Kalau nyangkut kita butuh apa? Minum. Selain kita butuh makan, kita butuh minum, betul nggak? Saya mau tanya sama saudara, ini ada beberapa anak-anak yang kuliahnya di kedokteran. Berapa persen tubuh kita ini isinya? Air. 60-70, berarti itu yang paling dominan nggak? Berarti kita butuh air nggak? Butuh air? Amin. Secara tubuh jasmani kita butuh air. Tapi secara rohani kita juga butuh air. Kita butuh minum. Kenapa orang tubuh ini butuh minum? Supaya apa? Fungsi otak dan ginjalnya bagus. Kalau kau kurang minum, saya baca itu, ginjal dan otakmu fungsinya turun. Drop dia. Makanya kalau orang agak tell me, agak telat-telat mikirnya, suruh dia minum dulu. Coba minum dulu, minum. Halo? Suruh dia minum dulu air putih. Karena itu fungsi otaknya lagi nggak jalan itu. Jangan ninjau orang, cap kunci, cap orang tua, tambah. Drop. Air putih, air murni. Amin. Roh kita juga butuh minum. Lalu apa minuman roh kita? Siapa yang tahu apa minuman roh kita? Air hidup, firman Tuhan. Wih, keren ya. Jawaban yang rohani sekali. Tapi sebenarnya kita butuh ini. Coba lanjut. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Apa minuman kita? Roh kita apa minumannya? Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus sebagai minuman kita setiap hari di dalam roh. Minum oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Mengapa kita butuh Roh Kudus? Lanjut slide-nya. Mengapa kita butuh minum dari Roh Kudus? Seperti tadi makanan kalau nyangkut, itu butuh air kan, minum. Supaya apa? Supaya makanan yang nyangkut itu bisa masuk. Sama, waktu kita baca firman, makan roti untuk roti hidup untuk roh kita,
Siapa yang paling bisa membuat firman itu masuk di dalam hati kita? Masuk di dalam jiwa kita. Menusuk hati kita. Siapa? Roh Kudus. Kalau nggak bisa pakai otakmu ini yang hanya sebesar bakpao ini, bisa mengerti seluruh rencana Allah. Siapa yang paling bisa menyelidiki Allah? Rohnya. Ada amin? Ada firmannya itu. Cuma roh Allah yang menyelidiki apa yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa yang kalau baca firman cepat ngantuk, nggak ngerti, banyak tak taunya. Masalahnya cuma satu. Saudara tidak mengizinkan rohmu minum dari Roh Kudus. Makanya saudara nggak ngerti. Makanya saya kalau baca firman, saya minta Roh Kudus untuk memenuhi pikiran dan jiwa saya. Roh Kudus, Kaulah pribadi satu-satunya yang sanggup membawaku kepada keseluruhan kebenaran akan firman. Otakku nggak mampu Tuhan, jiwaku nggak kuat, tapi rohmu sanggup memberikan pewahyuan. Makanya Rasul Paulus di Efesus 1 berdoa untuk jemaat. Doanya apa? Aku berdoa supaya kamu diberikan roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Tuhan. Supaya mata hati dan pikiranmu menjadi terang. 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 Orang kalau nggak diterangin Roh Kudus, pikirannya buntu, butek, busuk. Pikirannya selalu yang jahat, yang negatif, curiga. Halo? Siapa yang mau hari ini saudara sadar kau kekurangan minum air dari Roh Kudus? Kau mau minum sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya. Minum dalam satu roh, yaitu roh Tuhan. Yang kedua apa? Dapat membedakan ajaran yang benar dan yang sesat. Cuma Roh Kudus yang bisa membedakan. Halo? Ini kita, saya mau tanya nih. Banyak nggak orang pintar yang disesatkan oleh pengajaran sesat? Banyak. Makanya perlu Roh Kudus. Rasul Paulus bilang apa? Roh Kuduslah yang memampukan kita membedakan roh. Membedakan roh apa yang ada pada orang itu ketika dia ngajar. Dan saya percaya Roh Kudus tercurah waktu Pentakosta. Peristiwa Pentakosta bukan dengan maksud yang lain kecuali membawa umat Tuhan boleh mengenal Kristus lebih dalam lagi. Mengenal Kristus lebih lagi. Tahu siapa dia sesungguhnya. Karena tidak pernah orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak memuliakan Yesus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu tujuannya untuk memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin? Ya. Kenapa banyak orang pintar masih bisa disesatkan? Karena mereka nggak mengandalkan Roh Kudus. Mereka andalkan ini. Makanya ada aliran apa? Saksi Yehova, Christian Science, betul? Mormon, betul nggak? Banyak aliran-aliran sesat yang tadinya dari kekristenan. Muncul aliran sesat. Pengajaran grace yang berlebihan muncul. Hati-hati. Cuma Roh Kudus yang bisa membedakan. Dari buahnya lah kau akan melihat siapa orang itu. Mau menghasilkan buah roh bagaimana? Damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, pengendalian diri, kesabaran. Bagaimana kita bisa menghasilkan semua itu? Kalau bukan karena Roh Kudus.
Kan dibilang itu buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 24 itu. Betul nggak? Bagaimana kita menghasilkan buah roh kalau kita nggak pernah minum dari Roh Kudus? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa yang mau ketika engkau baca firman, Tuhan akan berikan rema lebih banyak lagi. Siapa yang mau yang sungguh-sungguh saudara ketika saudara baca firman saudara dipuaskan. Saudara mengerti dengan pasti kebenarannya. Bukan hanya baca. Minumlah dari Roh Kudus. Izinkan Dia penuhi dirimu. Muncul akan buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri, kesetiaan akan muncul dalam hidupmu. Amin. Karena itu buah roh. Karunia roh penting. Tapi buah roh jauh lebih penting. Karena itu karakter. Karena itu karakter Allah. Amin. Yang pertama supaya firman Tuhan masuk ke jiwa dan roh kita sampai ke hati kita. Oleh karenanya kita perlu minum Roh Kudus. Sama supaya ketika kita makan secara jasmani, kita butuh air supaya makanan itu masuk, bisa dicerna. Amin. Amin. Kedua, supaya dapat membedakan ajaran yang benar dan yang sesat. Sebagaimana kita tidak boleh sembrono mengkonsumsi makanan jasmani, begitupun Roh Kudus diutus oleh Bapa agar mengajar kita dan menuntun kita, sehingga pada akhirnya kita mengerti mana yang benar, mana yang kudus, mana yang perlu kita konsumsi, mana yang enggak. Bagaimana Yesus bisa menangkal godaan iblis yang pakai firman Tuhan? Bagaimana kalau enggak dia dipenuhin Roh Kudus? Betul tidak? Saudara baca baik-baik Matius 4 itu. Di Matius 3 dia kan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, betul? Dia dibaptis, waktu dia keluar dari air, Roh Kudus turun. Betul tidak? Betul nggak ceritanya seperti itu? Di Matius 3. Turun kan seperti burung merpati itu. Tek, turun. Ada perkataan, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Lalu ada ayat bunyinya gini. Lalu Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Siapa yang bawa Yesus ke padang gurun? Setan? Bukan, Roh Kudus. Kalau engkau dipenuhin Roh Kudus, jangan heran kau ada di padang gurun. Jangan heran kau ada di situasi-situasi sulit, di mana iblis mencobai engkau. Disitulah teruji pengajaranmu itu yang kau terima selama ini benar atau tidak. Bagaimana Yesus bisa menangkal seluruh serangan iblis yang pakai firman Tuhan itu? Karena dia diingatkan oleh Roh Kudus. Ya kan fungsi Roh Kudus, baca itu Yohanes 14 sampai 16 itu semua fungsi tentang Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengingatkan kamu akan kebenaran, seluruh kebenaran. Bukan hanya sebagian, seluruh kebenaran. Siapa kita, sepintar apapun kita bisa lawan kelicikannya iblis? Nggak bisa. Cuma Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengeluarkan firman Tuhan yang tajam. Firman Tuhan yang seperti pedang. Karena firman itu roh dibilang. Dan cuma Roh Kudus yang bisa pakai itu jadi pedang. Bukan kita. Hati-hati. Ya. Bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus? Siapa yang percaya saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Oh, enggak semua ngangkat tangan. Siapa yang percaya saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Kalau saudara enggak yakin saudara dipenuhi Roh Kudus, saya mau hari ini saudara tahu bahwa saudara dipenuhi Roh Kudus. Karena ini bukan perkara main-main, ini perkara hidup dan mati. Saudara kalau enggak dipenuhi Roh Kudus, roh saudara akan mati. Bagaimana caranya dipenuhi Roh Kudus? Nah itu Efesus 1 ayat 13.
B, dikatakan di dalam Dia. Kamu juga ketika kamu percaya. Siapa yang betul-betul percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sekali lagi saya tanya, siapa yang betul-betul di ruangan ini dan di rumah saudara percaya betul bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Saudara percaya enggak? Kalau saudara percaya, saudara itu sudah dimateraikan. Saya tanya Pak Parlin, kalau ada dealing tentang beli rumah, pakai materai ya? Kalau sudah ditandatangani, dimaterain, sah nggak? Sah ya? Tinggal prosesnya jalan ya. Siapa yang percaya proses hidupmu di dalam Tuhan mulai berjalan ketika kau dimateraikan oleh Roh Kudus? Ada amin? Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang sungguh-sungguh saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau saudara percaya, saudara sudah dimateraikan. Sudah. Jangan lagi ada yang mau nipu saudara bahwa saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Saudara sudah dimateraikan. Kuncinya cuma satu, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kalau sudah dipenuhi, dimateraikan, tugas kita ngapain? Jangan dipademin. Roh Kudus itu bentuknya seperti apa? Waktu dia turun di peristiwa Pentakosta, seperti lidah api. Kenapa ayat ini Rasul Paulus bilang jangan padamkan roh? Karena dia memang seperti api. Hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang punya semangat untuk perkara-perkara rohani. Efesus 4 ayat 30 diingatkan lagi. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Perhatikan baik-baik. Waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu kita dimeteraikan oleh Bapa dengan Roh Kudus dan api Roh Kudus, dan itu menyala di dalam kita. Menyala ya, baru nyala loh. Ada amin? Ya, tugas kita adalah menjaga agar api Roh Kudus itu tidak padam. Itu bisa padam jika kita mendukakannya. Bagaimana kita mendukakannya? Dengan kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Waktu kita kotori terus dengan dosa, ngakunya percaya Yesus tapi terus-terusan berzina, terus-terusan nipu orang, terus-terusan melakukan hal-hal yang tidak benar. Berduka Roh Kudus. Dia Roh Kudus, nggak bisa tinggal di bait Allah yang najis, nggak bisa. Allah itu kudus. Saya kalau pribadi nginget ini, ketika saya melakukan hal yang bodoh dan salah, itu air mata nggak pernah tahan. Karena apa? Karena ini bukan perkara main-main. Allah itu roh. Nggak main-main. Jaga hidup kita. Jaga kekudusan kita. Jaga mata hati, pikiran, roh, jiwa kita. Hati-hati. Ya. Waktu tubuh kita nggak benar, penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan, Roh Kudus nggak betah tinggal di sini. Dia bisa padam. Tapi kalau kita terus jaga hidup kita seturut dengan firman Tuhan, ketika ada hal yang salah, yang dosa, kita minta ampun sesegera mungkin. Karena Yohanes 1 ayat 7 sampai 9, ketika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia. Dia akan mengembalikan persekutuan kita dengan Bapa dan dengan sesama.
Jangan berlama-lama di dalam dosa. Jangan berlama-lama di dalam kesalahan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus bisa padam gara-gara itu. Dan kalau dia padam, mengerikan saudaraku. Mengerikan. Hanya orang-orang yang rohnya menyala, ya, yang mampu membedakan mana makanan yang murni dan mana yang sesat. Yang murni kita telan, yang sesat kita tolak. Amin. Supaya roh kita tetap sehat dan tidak mengalami kekeringan. Orang kalau ngomong sudah, kok aku hari-hari ini kering ya. Percayalah, dia nggak minum. Dia nggak dipenuhin Roh Kudus. Dia sedang mendukakan Roh Kudus. Dia sedang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Hati-hati, kalau ada orang ngomong, aku kok kering ya hari-hari ini. Kau sudah mulai menjauh dari Tuhan. Kau mulai berkompromi dengan hidupmu. Kompromi dengan dosa, kompromi dengan nilai-nilai dunia. Hati-hati. Hati-hati. Bisa padam Roh Kudus. Ya. Jadi yang pertama apa supaya kita sehat secara jasmani rohani? Perlu makan dan minum. Makanan kita apa? Firman Tuhan. Roti hidup. Minum kita Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Sama seperti kita butuh air. Butuh air kan setiap hari. Orang kalau nggak makan bisa tahan 40 hari. Tapi orang nggak minum 3 hari dehidrasi bisa mati dia. Cuman 3 hari. Waktu Yesus puasa 40 hari tidak dibilang dia tidak minum. Dibilang dia tidak makan. Kemungkinan dia tidak minum. Cuma 2 peristiwa di dalam Alkitab. Orang yang berpuasa supranatural. Itu Musa dan Elia. Itu special case. 40 hari nggak makan nggak minum. Karena seturut ilmu medis, seturut ilmu anatomi tubuh. Itu manusia nggak lebih dari 3 hari. Makanya Esther waktu nyuruh Mordekai dan seluruh orang Israel untuk doa dan berpuasa, berapa hari? 3 hari. Puasa dan doa. Nggak makan, nggak minum. Itu yang pertama. Yang kedua, selain makanan minum, kita perlu bernapas. Hari ini saya ngajar, agak panjang jadi. Kita perlu bernapas. Siapa di sini sudah nggak bernapas? Coba lihat orang kiri kananmu, masih bergerak-gerak nggak ininya? Maskernya masih ada gerakannya nggak? Kalau enggak, kalau dia sudah matanya tertutup, nggak gerak lagi, cepet-cepet kita bawa ke IGD. Masih gerak nggak ini? Kita perlu bernapas, kita perlu oksigen, betul nggak? Selain makanan minum, kita butuh O2 atau oksigen untuk bernapas. Manusia hidup itu bernapas. Kalau dia kesulitan bernafas, dia perlu alat pernapasan, ventilator. Betul nggak? Nah, kalau sudah berhenti bernapas, itu namanya mati. Roh kita juga butuh bernapas. Supaya iman kita jangan mati. Siapa yang sering mendengar? Napasnya orang beriman itu berdoa. Napas hidup orang beriman itu apa? Berdoa. Doa. Kalau orang ya jatuh gitu ya, yang pertama kali dicek apanya? Dia masih napas nggak? Kedua denyutnya ya, dicek masih berdenyut nggak? Kalau dia sudah nggak bernapas, bisa jadi orang ini sudah mati. Sama orang Kristen kalau sudah tidak berdoa, mati dia. Udah mulai malas berdoa, artinya napasnya sudah ngap-ngap. Pernah lihat orang napasnya ngap-ngap? Nah, orang Kristen kalau sudah malas berdoa, malas dia untuk diajak doa, berarti secara roh dia tuh sudah ngap-ngap. Bentar lagi putus itu.
Ya, kebanyakan nonton layangan putus. Waktunya cuma habis di situ. Kalau disuruh doa 5 menit kelamaan, layangan putus sampai berseri-seri. Kita berdoa itu karena kita punya iman, percaya kepada kuasa Tuhan. Betul nggak? Orang yang masih berdoa adalah orang yang percaya ada kuasa Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau orang sudah nggak berdoa lagi, ataupun dia malas berdoa, berarti dia sudah nggak percaya lagi kuasa Tuhan. Dia sudah mulai meragukan kuasa Tuhan. Kalau orang coba perhatikan saya. Kalau saya dengar orang keluh kesah tentang hidupnya, tentang pergumulannya, tentang keluarganya, tentang apapun juga. Satu-satunya cara saya untuk menolong dia, cuma ngajarin dia baca firman. Yang kedua, ajarin dia berdoa. Nggak ada cara lain. Mau cari nasihat dari siapa? Cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Ada amin? Bukan kepintaran hamba Tuhan. Hamba Tuhan terbatas. Hamba Tuhan juga punya problem. Hamba Tuhan juga punya masalah-masalahnya. Cara satu-satunya yang terbaik adalah bawa orang itu renungkan firman Tuhan dan berdoa. Yang terakhir, ajak dia memuji Tuhan. Nanti minggu depan saya akan bagikan tentang pujian. Betapa pentingnya pujian itu. Puji-pujian itu penting sekali. Ya. Supaya rohani kita sehat, kita harus selalu berdoa. Karena berdoa itu adalah nafasnya orang percaya. Ketika kita bernafas, kita ngirup apa? Oksigen, O2. Waktu kita keluarkan apa? CO2 ya? Karbon dioksida ya? Betul nggak? Kalau karbon monoksida sudah, apa bedanya dengan knalpot kalau karbon monoksida? Cuma ngetes saja. Kalau dia bilang, bukan karbon monoksida, itu knalpot itu. Ya. Jadi waktu kita hirup, coba hirup dulu. O2 ya. Pastiin masuk O2. Terus, sudah itu hirup aja. Coba hirup lagi. Hirup aja terus. Hirup terus. Hirup terus. Tidak ada dilepaskan. Mati saudaraku. Jadi waktu berdoa, ada yang kita hirup dari Tuhan. Tapi Tuhan mau juga seperti kita bernafas, ada yang kita lepaskan. Ada yang di sini bernapasnya ngirup bay. Hebat nian kalau baca bernapas ngirup bay. Pasti ada harus yang dilepaskan, betul nggak? Ada amin? Ada amin nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi waktu kita begitu juga dengan kita berdoa, waktu kita minta sama Tuhan itu berarti kita sedang menghirup. Namun juga ada yang perlu kita lepaskan. Coba perhatikan dalam doa Bapa kami. Saya paling suka dengan doa Bapa kami. Mau doa yang lain yang katanya doa Yabes, doa apa. Bagi saya doa yang paling penting untuk kita terus kembangkan adalah doa Bapa kami. Saya punya bukunya itu. Hampir 400 halaman. Cuman bahas doa Bapa kami. Saya tahu Pak Anes kayaknya punya juga ya bukunya. Tentang doa Bapa kami. Bisa sampai 400 halaman ngembangannya. Coba lihat. Waktu minta di doa Bapa kami apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya kita sedang menghirup waktu dalam doa. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita minta lagi kan? Lepaskan dari yang jahat. Hirup, betul nggak? Tapi juga harus ada yang kita lepas.
Coba terus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Melepaskan pengampunan. Jangan cuma ngirup terus. Minta terus. Giliran disuruh lepaskan dosa, dilepaskan kesalahan orang, nggak mau. Ada orang salah ditahan terus, nggak pernah dilepas. Yesus bilang ini, kalau kau nggak ngampuni maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni kamu. Lepaskan. Dari ayat ini kita harus melepaskan dosa kalau kita minta pengampunan kepada Tuhan. Betul? Kita minta lepaskan. Ya, melepaskan dosa kita, melepaskan kekesalan kita, melepasi kemarahan kita, kekecewaan kita. Ya, lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah pada kita. Jadi sebagaimana kita bernafas, ada yang kita hirup, namun juga ada yang perlu kita lepaskan. Begitu juga dalam berdoa. Tidak hanya untuk minta berkat, perlindungan, penjagaan, semua hal yang kita hirup. Tapi semestinya kita juga melepaskan dosa-dosa kita, minta pengampunan dan melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah pada kita. Lepaskan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama makan minum dengan teratur, yang kedua bernafas, yaitu berdoa. Kalau bernapas secara jasmani, berdoa itu secara rohani. Harus teratur. Bernafas juga perlu yang dihirup, perlu yang dilepas, sama juga dengan doa. Perlu yang kita minta, perlu yang kita lepaskan. Jangan mau-maunya kita aja. Dan yang terakhir, kita perlu olahraga. Siapa yang masih olahraga selama masa pandemi ini? Angkat tangan yang masih olahraga. Oh, cuman Ulin di belakang angkat tangan dia. Paling tinggi angkat tangannya. Lewat setengah tiang. Siapa yang masih olahraga selama masa pandemi? Angkat tangannya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya masih olahraga. Ya, walaupun ngos-ngosan ya masih juga diolahragain. Yang enggak olahraga dia nunduk-nunduk aja tuh. Perlu olahraga. Kenapa tubuh kita perlu olahraga? Olahraga itu penting. Waktu kita berolahraga, otot-otot tubuh kita tidak kaku. Peredaran darah kita jadi lancar. Ketika kita berolahraga, maka dalam tubuh kita terjadi pembakaran. Racun-racun dibakar, lemak-lemak kolesterol dibakar. Hasilnya adalah keringat. Jadi kalau olahraga jangan setengah-setengah. Pakai bajunya olahraga tapi larinya lari di tempat baik. Kelinci loncat-loncat itu. Sampai berkeringat. Tanya Pak Parlinin, kalau saya main bulu tangkis sampai berkeringat, sampai basah semua baju. Tersuruk di ngejar bola itu. Sampai berkeringat. Siapa yang kalau di sini makannya sungguh-sungguh? Oh, cuman Pak Anes yang berani ngomong makannya. Siapa yang kalau lagi makan tuh sungguh-sungguh makan? Sampai berkeringat artinya. Ya, kalau makan aja sungguh-sungguh sampai berkeringat, olahraga juga kayak gitu. Segala sesuatu juga harus sungguh-sungguh. Berdoa juga harus sungguh-sungguh. Melayani juga harus sungguh-sungguh. Semua tuh butuh kesungguhan. Ada nggak orang tua seneng lihat anaknya kalau di meja makan, dia makan itu nggak sungguh-sungguh, main-main? Aida kalah. Loka kena tabok masing-masing.
Tapi kalau ngeliat anaknya makannya sungguh-sungguh, ih mak nian mak. Padahal cuma pakai ikan asin. Seneng nggak orang tua? Oh besoknya dimasaknya yang lebih enak. Pasti. Ada amin. Saya dulu seneng sekali kalau pulang sekolah, mama saya masakin telur dadar. Nggak tahu zaman saya sekolah tuh saya suka sekali telur dadar. Nggak perlu neko-neko. Saya ini kayak orang sini persis. Mama saya tuh bingung. Adik-adikmu tuh suka makan daging, makan telur, makan daging, makan makanan yang kayak gitulah. Sate segala macam. Bistik apa segala macam. Saya enggak. Saya cuman cukup telur dadar, ikan asin, kerupuk, selesai. Makan saya bisa 2-3 piring. Walaupun badan saya kurus. Tinggi saya 172, berat saya waktu itu 49-50 cuman. Tapi makan saya banyak. Teman-teman saya bilang, kau ini bukan cacingan, nagoan kau nih. Karena saya geraknya, saya banyak gerak, saya olahragawan. Saya atlet. Sekarang aja yang kata firman Tuhan mengembang ke kiri dan ke kanan, depan dan belakang. Kalau saudara lihat foto saya, anak saya aja kalau ngeliat foto saya bingung dia. Pak, dulu kurusnian Pak. Iya, rambut panjang pula, cak selengean nian. Halo. Perlu olahraga. Nah. Jangan setengah-setengah. Coba lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu sama dengan apa? Coba slide selanjutnya. Latihan badani itu, nggak ada ya. Latihan badani itu sama dengan olahraga. Halo? Ibadah itu olah jiwa dan roh. Itulah latihan rohani kita. Kalau tubuh butuh olahraga supaya otot-otot kita kuat, supaya lemak-lemak dan racun-racun bisa dikeluarkan melalui keringat, ibadah itu latihan olah jiwa dan roh kita. Olahraga berguna untuk tubuh selama kita hidup. Berarti terbatas gunanya selama masih hidup. Setelah mati nggak ada gunanya lagi. Mumpung kita masih hidup, olahragalah. Tapi ibadah, jangan dikurangi. Ibadah itu berguna saat ini. Ya lihat. Ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, sekarang masih hidup, dan untuk hidup yang akan datang nanti di sorga. Kalau saudara di dunia aja malas ibadah, saya pastikan saudara nggak betah di sorga. Saya tanya sama saudara, di sorga masih ada kerja? Ada yang masih mau kerja di sorga? Ngepel, masak, mikiri tagihan, mikiri utang, ada? Di sorga tugas kita cuma ibadah siang dan malam, memuji Tuhan. Kalau ada ayat di luar itu, kalau ada ayat di Alkitab dikatakan, nanti di sorga kau masih ngepel, karena lantainya dari emas. Dari batu pualam harus digosok. Berhenti saya jadi orang Kristen. Tapi kalau saudara, coba perhatiin saya. Selama tinggal di dunia ini masa latihan kita. Ada amin. Ibadah kita itu masa latihan kita. Nanti ibadah kita ini akan berguna sampai kepada kekekalan. Kalau saudara diajak ibadah, kelompok sel, doa,
doa jemaat, doa bersama, doa di kelompok sel, doa di gereja. Saudara malas, saya pastikan saudara nggak betah di surga. Karena siang dan malam kita akan memuji menyembah Tuhan. Masa-masa hidup kita ini yang sementara nih, inilah kawah candra di muka kita. Tempat kita latihan. Roh kita supaya sehat itu perlu dilatih dengan ibadah. Ada 3 unsur ritual dalam ibadah, yaitu pujian, firman Tuhan, dan doa. Tapi saya mau kasih tahu, kita harus sadar bahwa ibadah itu tidak terbatas ritual belaka. Rasul Paulus menyatakan ini. Coba lanjut ayatnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam ayat ini Rasul Paulus jelas sekali mengatakan ibadah yang sejati adalah seharusnya mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita. Tubuh dan hidup kita inilah persembahan. Ya, sebagai ibadah yang sejati. Ya. Setiap pikiran, perbuatan, perkataan kita harus arahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetap menjaga kekudusan dan melakukan perbuatan yang berkenan kepada Bapa, itulah ibadah kita yang sejati. Ya. Sebagai penutup, mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga roh, jiwa, tubuh kita supaya tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga. Dia berjanji akan datang kembali sebagai Raja segala raja serta Hakim yang adil. Barang siapa kedapatan olehnya bercacat di dalam roh, jiwa, dan tubuh, maka orang tersebut akan dicampakkannya ke dalam api yang tak terpadamkan. Ingat tadi ayat yang pertama kita baca, 1 Korintus tadi. Siapa yang merusak bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Di mana dibinasakan? Tempat dibinasakan itu di mana? Neraka. Jadi hati-hati dengan hidup kita. Jangan cuma ngomong, aduh hidup ini anugerah Tuhan, tapi kita nggak jaga. Keselamatan gratis, betul. Diberikan kepada semua orang, iya. Tapi waktu kita sudah terima keselamatan itu, kita terima Roh Kudus itu, kita nggak boleh lagi main-main dengan hidup ini. Jangan padamkan roh. Jangan kotori lagi bait Allah ini dengan dosa-dosa lama kita. Ingat, jangan sampai pepatah di 1 Petrus itu dikatakan gini, anjing kembali kepada muntahannya, babi kepada kubangannya. Jangan lagi. Kalau kita sempat jatuh, bisa jatuh nggak masih? Bisa. Cepet-cepetlah minta ampun sama Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9 itu berlaku. Supaya persekutuan kita nggak hilang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kesimpulannya. Jika tubuh jasmani kita ketika kita sehat butuh makan dan minum, ya, butuh bernafas, yang kedua tadi betul. 3 apa? Butuh olahraga. Maka kalau kita mau sehat secara rohani kita butuh apa? Firman Tuhan. Yang kedua kita butuh Roh Kudus. Yang selanjutnya kita butuh doa, ya, supaya kita bernafas. Dan yang terakhir kita butuh ibadah.
Saya percaya kalau kita jaga tadi jasmani kita dan rohani kita, jaga juga dengan firman Tuhan, Roh Kudus, doa dan ibadah. Mau ini berlanjut pandemi ini, mau Omikron, Politron, apapun jenisnya itu, ya, mau jadi transformer lah itu, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Nggak perlu takut. Tetap jaga prokes, tapi kerohanian kita harus lebih kuat dari keadaan kita. Amin. Ada amin, saudaraku? Saya tutup di sini. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan hari ini bukan hanya menegur kita, tapi meneguhkan kita? Amin. Siapa yang percaya hari ini firman ini betul-betul untuk kita, supaya kita jaga kesehatan jasmani, karena virus di luar sana bukan hanya virus pandemi COVID-19, banyak virus yang lain dan belum ada obatnya. Tapi saya percaya kalau kita kuat secara jasmani, kuat secara rohani, apapun boleh terjadi, kita tidak akan gampang rubuh, tidak akan gampang jatuh tergeletak. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita sembah Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Katakan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya ajak semua kita memuji Tuhan dari awal kembali. Ku yakin saat Kau berfirman. Katakan, ku kuat. Kami menang Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jemaatmu aman ya Tuhan. Ku aman karena Kau yang menjaga kami Tuhan. Kau menopang kami Tuhan di masa-masa sulit Tuhan. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Tuhan
ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara sedang sakit. Saudara sedang mengalami masa-masa kesesakan. Arahkan tanganmu. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Arahkan tanganmu kepada sorga. Dan mulailah berkata, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau saat ini aku mengalami kelemahan tubuh, aku percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, aku sudah sembuh. Saat ini saudara yang sedang mengalami kesesakan, Tuhan, aku percaya Kaulah sumber penghiburanku, Kaulah sumber kekuatanku, Kaulah sumber Tuhan sukacitaku. Saat ini Tuhan, Kau angkat setiap kesesakan hatiku, setiap kesedihan jiwaku Tuhan. Tuhan, aku percaya pagi hari ini akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan, akan ada kesehatan baik secara jasmani dan rohani. Aku percaya Tuhan, bagi Engkau dan bagi orang yang percaya kepadamu, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah waktunya kami Tuhan terus menjaga kesehatan jasmani kami dan juga kesehatan rohani kami. Kami memang perlu Tuhan makan dan minum secara teratur, tapi kami juga perlu Tuhan makan dari roti hidup-Mu, yaitu firman-Mu. Kami perlu terus Tuhan dipenuhi dengan roh-Mu, karena Engkaulah minuman kami yang sesungguhnya. Kami juga perlu Tuhan bernafas, supaya kami memiliki tubuh yang kuat. Kami juga sadar Tuhan, secara rohani kami perlu bernafas, yaitu berdoa. Dan ketika kami berdoa, Tuhan ajar kami memilah antara apa yang harus kami hirup dan yang kami lepaskan. Tuhan, terima kasih untuk Kau terus mengajarkan kami menjaga kesehatan kami secara jasmani dengan kami berolahraga. Tapi kami percaya Tuhan, olahraga kami secara rohani adalah ibadah yang berguna dalam segala hal, baik di masa sekarang maupun sampai kepada kekekalan. Oleh karenanya Bapa, hari-hari ini hamba-Mu hanya punya satu kerinduan, bahwa seluruh gereja-Mu, umat-Mu itu tetap sehat. Sehat di dalam Tuhan, sehat di dalam kekuatan kuasa-Mu, sehat secara jasmani rohani, sehat keuangan mereka Tuhan, ekonomi mereka, sehat Tuhan dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana umat-Mu mengalami ya Tuhan, kuasa dan kemuliaan-Mu lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Bangkit, rise up, church, rise up and be radiant. Bersinarlah bagi Tuhan. Bawalah kemuliaan Tuhan dimanapun kau berada. Dan biarlah nama Tuhan dibesarkan melalui hidupmu. Dan kau akan melihat bahwa hidupmu itu adalah kesaksian terbaik bagaimana cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus Kau akan meneruskan firman ini sampai ke dalam hati mereka dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Diserahkan Tuhan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman dan diberkati, sama-sama saya katakan amin. Oke, salam, selamat hari Minggu semuanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Semangat, selamat hari Minggu. Sebelum kita berbahagia ya, memberi persembahan kepada Tuhan, saya mau ada pengumuman sedikit lah ya. Saya mau sedikit ada
menyampaikan terkait dengan masalah yayasan ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah mau 4 tahun lebih lah ya, kita ini dipercayakan Tuhan ada wadah yang namanya Yayasan Gema Kasih Bangsa gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu semuanya suka perhatikan kalau dia ada tampilan di pengumuman, itu kita kan ada kegiatan bergerak di bidang pendidikan di saat ini yang sudah berjalan tuh di Bungo ya, di Muara Bungo ada TK Gema Persada. Itu udah puji Tuhan ya, ada progres yang luar biasa lah ya. Kita perhatikan kemarin ada izinnya semua sudah lengkap, ada pertumbuhan jumlah murid, kemudian ada perluasan lahannya juga. Jadi itu kita harus syukurin gitu loh. Nah selain itu kita juga ada di Palembang ini ada Project Woto. Kemudian salah satu yang terakhir juga kita memang kemarin membentuk yayasan itu untuk pengurusan kalau nanti kita siap punya gedung sendiri ya untuk ibadah gitu loh. Jadi gedung gereja sendiri. Nah Bapak Ibu kami sebagai pengurus itu nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Nggak bisa jalan sendiri gitu loh. Jadi kami itu sangat-sangat membutuhkan kalau misalnya ada yang terpanggil gitu loh. Jadi kami mengundang Bapak Ibu yang mau bergabung dalam kegiatan, bisa jadi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan, pendidikan. Jadi bisa jadi terlibat langsung di dalam kegiatan atau mungkin apakah dalam bentuk ada jalan ataukah ide atau apa seperti apa, di mana kita sangat terbuka gitu loh. Jadi apa sih yang nggak buat Tuhan? Selagi masih hidup ini segala sesuatu itu kita dasarkan sebagai ibadah gitu loh. Jadi melayani itu ada ibadah gitu, termasuk kalau kita berkaitan dengan kegiatan yayasan. Yayasan ini sifatnya bukan mencari keuntungan, jelas sekali gitu loh. Jadi kita nggak melakukan pekerjaan yang orientasinya tuh ada uang gitu. Jadi semua kegiatannya itu ya tadi yang bersifat sosial, keagamaan, pendidikan. Jadi kalau misalnya ada yang bersedia atau saya mau majukan diri, misalnya gimana kalau misalnya kita buat apa begitu, itu sangat terbuka sekali. Nah kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu yang terpanggil untuk mendukung kita di dalam dana, di dalam doa, karena kita sudah punya wadahnya gitu loh. Kita sudah punya wadahnya. Jadi kalau ada dananya, kita pasti akan kelola dengan baik gitu loh. Ada laporannya secara tertib dan transparan gitu loh. Harapannya bisa dipakai untuk mendukung dalam segala kegiatan baik di dalam yayasan maupun di dalam gereja. Ya Bapak Ibu ya. Nah satu lagi terkait dengan gedung pembangunan yang sama-sama kita imani, di bawah itu kita sudah menyiapkan proposal. Kalau Bapak Ibu perhatikan, jadi kita tempatkan proposalnya itu di dalam laci di market. Kita ada market, sudah buatkan market untuk gedung pembangunan gereja kita gitu loh. Jadi itu bukan sekedar market gitu loh. Jadi saya percaya ketika kita tidak melihat, tapi kita percaya Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tapi ketika kita melihat dalam bentuk market, meskipun belum dalam bentuk jadinya, itu menumbuhkan iman kita gitu loh. Itu seperti kita itu berjalan lebih dekat dan lebih mantap ketika kita ngomong sama Tuhan, aku udah melihat Tuhan meskipun dalam bentuk market. Nah oleh sebab itu saya mengajak kita semua ketika kita di bawah atau lagi naik mau turun, ketika kita lihat, saya mengundang kita untuk berdoa gitu loh. Berbicara sama Tuhan, Tuhan mungkin baru market, tapi biarlah semakin dekat Tuhan. Pekerjaan Tuhan, penggenapan. Bapak Ibu percaya nggak kalau Tuhan pasti menggenapi kita punya gedung sendiri? Percaya nggak ya? Saya percaya gitu. Dan meskipun ya Bapak Ibu saya kasih kesaksian, meskipun kita belum melihat ya, tapi saya itu sudah mengalami betapa dahsyatnya berjalan bersama Tuhan gitu loh. Gedungnya belum jadi gitu loh, tetapi iman saya mengalami masa-masa di mana saya melihat proses yang luar biasa ketika kita berjalan sama Tuhan gitu. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua juga yang setia menabur ya. Ada yang di sini setiap bulannya ada komitmen ya. Ada itu di khususnya leader dan ada jemaat juga yang setiap bulannya itu memang sudah setia. Saya percaya itu juga mengalami meskipun kita belum melihat gedungnya sudah berdiri, tetapi kita tuh sudah mencicipi gitu loh. Setiap proses, setiap
musim-musim yang Tuhan bawa menuju ke kegenapannya itu gitu. Oleh sebab itu kalau sudah ada market di bawah, saya mengajak sekali lagi kita untuk bukan cuma sekedar lewat gitu loh, tapi melihat itu untuk membesarkan iman kita, membesarkan harapan kita bahwa Tuhan tidak lama lagi akan menggenapinya gitu. Amin. Nah, terkait dengan proposal kita memang udah ada 2 kali atau 3 kali edisi gitu loh. Nah, kita akan selalu ada pembaharuan ya. Proposalnya itu kita letakkan di lacinya gitu. Nah, Bapak Ibu kalau ada keluarga atau kalau Bapak Ibu mau baca silakan ambil gitu loh. Nah, kami sebagai tim pembangunan itu memang sudah berapa kali bertemu secara rutin gitu loh. Jadi saya mau umumin di sini juga, kita ada replacement pergantian pemain ya. Pak Geri itu jadi gabung sekarang dengan tim pembangunan. Jadi dia itu sebagai bendaharanya gitu loh, Pak Geri. Nah, jadi kita tuh ada pertemuan beberapa kali rutin juga, hampir setiap bulan. Dan kita memang concern akan selalu update gitu loh, baik dalam hal proposal maupun dalam hal melakukan mungkin seperti video, kita rencananya mau akan buat seperti itu supaya kita melihat ada pergerakan gitu loh, Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya dari Bapak Ibu semuanya tuh ada mau memberikan proposal kepada keluarga atau teman, itu silakan ambil proposalnya di bawah, di laci. Dan kalau misalnya perlu untuk kami sebagai tim pembangunan nemenin atau bertemu dengan seseorang atau para pihak yang mungkin terpanggil untuk mendukung kita siap gitu loh. Kita dengan senang hati. Jadi kami nggak bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Dan kami juga nggak mau menikmati proses bersama Tuhan ini sendiri gitu loh. Saya mau ngajak semuanya ini belum dapat nih, gedungnya belum jadi. Tetapi proses bersama Tuhan itu nggak pernah biasa-biasa gitu loh. Itu selalu luar biasa. Bertambah-tambah sukacita gitu loh. Biarin mau lama gedungnya jadi, nggak apa-apa Tuhan. Karena kerjaannya Tuhan. Saya percaya Tuhan juga yang pasti akan mau mempercepat kalau Tuhannya mau. Tetapi semakin lama Tuhan proses ini juga, kita nggak akan kekurangan berkat gitu loh. Semakin lama kita menunggu Tuhan, di Yesaya tuh dibilang begitu kan. Kalau nggak salah Yesaya 40. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, lama sekali Tuhan gedungnya belum jadi. Tapi kalau kita menunggu, menanti-nantikannya selalu, bukan cuma sekedar ya dapat ayo enggak sudah, enggak. Ketika kita menunggu-nunggunya, kita tuh nanti seperti burung raja wali, naik seperti orang yang lari enggak capek gitu loh. Kita enggak bingung ketika sudah ada gedung, oh mau diapain lagi? Enggak. Kita kalau sudah dapat gedungnya akan selalu naik. Amin. Nah, jadi demikian yang saya sampaikan. Sama terakhir, kalau misalnya ada info, ada misalnya gedung atau lahan yang mau dijual atau mungkin ada potensi bisa kita pertimbangkan untuk jadi gereja, boleh infoin juga gitu loh. Ya, Bapak Ibu ya, mari dukung kami, ingatkan kami, tegur kami kalau kami agak lambat atau kurang komunikasi atau apa, karena kita harus sama-sama serius gitu loh. Amin, mau ya? Mau, oke, ya itu dari yayasan, saya pikir itu aja. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami mau berbahagia ya Tuhan ketika kami memberi. Kami percaya meskipun Tuhan Engkau mengatakan bahwa kami boleh selalu meminta kepada Bapa di sorga dan Tuhan pasti memberikannya. Tetapi Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau jadi orang-orang yang memberi. Kami percaya kami berbahagia Tuhan oleh karena janji-Mu. Berbahagialah orang yang memberi ya Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima ya Tuhan. Bapa, kuduskan setiap persembahan kami ya Tuhan. Tubuh kami ya Tuhan. Jiwa kami. Setiap pujian penyembahan kami. Dan secara khusus uang yang mungkin kami akan bawa. Persembahkan sebentar lagi ke hadapan Engkau ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Meskipun mungkin tidak seberapa di hadapan Engkau. Tapi Tuhan, bukankah Engkau ya Tuhan pemilik alam semesta? Engkau Tuhan tidak berkekurangan emas, Engkau tidak berkekurangan perak ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, harta yang kami bawa ini ada dari hati kami ya Tuhan. Suatu yang berharga, suatu yang penting di dalam hidup kami ya Tuhan, kami bawa ke hadapan Engkau. Tanpa cacat, tanpa celah ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Bapak, saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang-orang di dalam jemaat kami ya Tuhan, baik ini dalam ruangan ini maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan menjaga kesehatannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Kiranya Engkau memelihara kehidupannya, mencukupkan semua kebutuhannya ya Tuhan. Engkau melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan. Berkati semua pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan. Semua ladang-ladang kami ya Tuhan. Berkati semua usaha kami ya Tuhan. Lindungi. Jauhkan ya Tuhan belalang-belalang pelahap. Jauhkan ya Tuhan dari kesembronoan, ketidakhati-hatian. Jauhkan dari permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak terjadi ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami, membawa kami Tuhan sukses setiap hari ya Tuhan. Berkati ya Bapa setiap rumah tangga, berkati setiap suami, berkati setiap istri ya Tuhan, anak-anak. Berkati setiap pekerja ya Tuhan, berkati setiap mahasiswa, pelajar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi ya Tuhan dengan sungguh-sungguh hati yang hormat akan Engkau. Di dalam nama Yesus, bagi kita semua yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Korban syukur tetap kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Baik, itu pengumumannya. Kami persilakan kalau ada slide. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tadi diumumkan bahwa nanti jam 5 ada yang dibaptis. Kalau yang masih mau menyaksikan saudari kita yang dibaptis, bisa sama-sama datang ke sekretariat. Dan juga tolong terus doakan untuk perintisan di Jambi dan Muara Bungo. Besok Ibu Irma bersama dengan saudari Linda Susana akan mengunjungi mereka dan akan berbagi hal-hal yang harus dikerjakan di sana. Saya percaya selama mereka ada di sana, ada penjagaan, perlindungan Tuhan, dan juga hal-hal yang baik yang akan dikerjakan di sana. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, dan bagi yang di rumah, persiapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita lebih daripada minggu-minggu sebelumnya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai
melimpah, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di masa-masa seperti ini kasih-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah berkurang atas hidup kami. Sebentar kami akan pulang, dan kami pulang bawa berkat-Mu Tuhan. Kami rindu pulang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, arahkanlah hati, pikiran, roh, jiwa, tubuhmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.